Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar rumus con, con-E, con-if, dan con-if. Nah, untuk kalian yang belum tahu, keempat rumus ini kita gunakan untuk menghitung banyaknya data. Bukan jumlah data ya, tapi banyaknya data. Kalau jumlah data, itu menggunakan rumus sum. Oke, langsung aja coba kita praktekkan. Nah, yang pertama kita akan coba menggunakan con dan con-E. Con dan con-E ini kita gunakan untuk menghitung banyaknya data semuanya. Nah, kalau con itu kita gunakan ketika datanya bentuknya angka. Kalau con-E ataupun konta itu kita gunakan ketika datanya dalam bentuk teks ataupun bentuk tulisan. Nah, langsung aja kita contohkan. Jangan lupa awali sama dengan ketika ingin menulis sebuah rumus. Nah, rumusnya con, buka kurung. Kita coba blok dari pensil ini ya, ataupun semua barang yang kita miliki. Tutup kurung dan kita enter. Nah, kenapa kok hasilnya 0? Karena kita menggunakan rumus con. Ingat, kalau teks ataupun tulisan, rumusnya adalah con-E ataupun konta. Nah, kita enter, totalnya ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau rumusnya con aja, nggak ada A-nya ya. Nah, maka kita menggunakan angka untuk menghitungnya. Tuh, yang di blok itu di bagian stok. Yang ininya angka ya, guys. Kemudian kita enter dan hasilnya sama aja 11. Oke, selanjutnya ada con-if. Nah, untuk con-if ini kurang lebihnya sama seperti con dan con-E untuk menghitung banyaknya data, tapi dengan kriteria tertentu. Nah, kali ini kita akan coba menghitung pensil dan buku. Pertama, pensilnya terlebih dahulu. Jangan lupa awali sama dengan, kemudian rumusnya yaitu con-if. Nah, kemudian kita buka kurung. Kita disuruh untuk memasukkan range-nya. Tuh, karena di sini kita ingin mencari pensil, maka kita blok aja di bagian pensilnya ataupun di bagian barang ya. Meskipun ini urut, kalau acak banyak itu kan harus diblok semuanya, guys. Kemudian kita tambahkan koma ataupun titik koma. Kemudian kita juga bisa menambahkan apa yang kita cari. Tambahkan tanda kutip terlebih dahulu. Kalau cari ke pensil, maka tulis saja pensil. Kemudian tutup begini. Tuh, ini bisa. Atau kalau punya kalian di sampingnya udah ada tulisan pensil, tinggal diklik saja. Syaratnya tulisan pensilnya itu harus sama seperti yang ada di kolom barang. Oke, jadi tulisannya harus sama persis, guys, antara di sini dan yang ada di tabelnya ya, ataupun di bagian kolomnya. Kemudian tutup kurung dan kita enter. Nah, totalnya ada 3. Tuh, pensil ada 1, 2, 3. Untuk buku gimana? Sama dengan rumusnya adalah con-if. Kemudian kita buka kurung. Nah, ini buku kan masih termasuk barang, maka kita blok di bagian barangnya. Tambahkan koma ataupun titik koma, menyesuaikan settingan di Excel kita. Klik di bagian bukunya, tutup kurung dan enter. Tuh, tadi pensil ada 3, buku itu ada 4. Nah, yang terakhir ada yang namanya con-ifs. Nah, S ini dalam bahasa Inggris artinya banyak ya. Kalau if itu jika. Oke, kita coba baca yang ini dulu, guys, sebelum ke sini. Nah, yang dimaksud dengan con-if, kemudian ini F5. Nah, cara bacanya gimana? Jumlahkan semua data jika ataupun jika data yang kita blok ini, data ini ada yang sama seperti F5. F5 itu pensil ya, atau bisa kita tulis manual. Oke, jadi cara bacanya gitu. Jumlahkan semua data ataupun hitung semua data jika data yang ada di A2 itu ada yang sama dengan F5. Kurang lebihnya begitulah cara menghitungnya. Oke, con-ifs. Nah, kalau ini lebih dari satu kriteria. Tuh, kalau bahasa Inggris ada S-nya itu kan lebih dari satu kriteria ya. Nah, langsung aja awali dengan sama dengan. Kemudian buka kurung rumusnya yaitu con-if, ada S-nya. Nah, buka kurung, kita disuruh cari apa dulu nih? Cari penghapus. Penghapus itu masuk ke dalam barang, maka barangnya yang diblok. Tambahkan titik koma dan koma. Nah, barangnya apa? Bisa ditulis manual, penghapus ataupun buku atau pensil, atau kalian bisa klik di bagian penghapus ini.
Kemudian kita tambahkan titik koma ataupun koma lagi. Kriteria yang kedua apa? Besar. Besar masuknya ke ukuran. Maka semua ukurannya kita blok. Ataupun semua yang berpotensi ada ukurannya kita blok. Oke, kemudian tambahkan koma ataupun titik koma lagi. Klik. Nah, ukurannya yang besar. Setelah itu tutup kurung dan enter. Penghapus yang ukurannya besar itu jumlahnya ada 2. Coba kita lihat. Nah, ini penghapus besar ya. Ada 1, ada 2. Yang satu diskon, yang satu enggak. Oke, yang terakhir kita coba contohkan. Setelah ini saya yakin kalian udah bisa ya untuk menggunakan rumus ini. Kita akan coba cari buku yang diskon harganya. Nah, maka awali dengan sama dengan rumusnya apa? Count if. Jangan lupa ada S-nya kalau kriterianya lebih dari 2. Buka kurung. Nah, pertama cari apa? Buku. Buku itu barang, maka blok di bagian barangnya. Dan tambahkan titik koma ataupun koma untuk memisahkan. Nah, yang dicari apa dari barang? Buku. Klik saja di bagian buku. Tambahkan koma dan titik koma lagi. Kriteria kedua, diskon. Diskon itu masuk ke dalam harga. Jadi blok di semua harga. Tambahkan titik koma dan koma lagi. Nah, apa yang kita cari? Diskon. Klik di bagian diskon, tutup kurung, dan enter. Buku yang harganya diskon itu ada 3 tuh. Buku kecil, buku besar, dan buku sedang. Nah, ini buku kecil yang atas nggak diskon ya guys. Oke, itu aja untuk video kali ini. Cara memahami ya ataupun belajar count if, dan count if. Itu aja guys untuk video kali ini. Like, comment, subscribe jika bermanfaat untuk kalian. Jika tidak, dislike aja. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.